Assalamualaikum. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama Umi Hendy Prastiwi dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, ada baiknya kakak dan abang harus tahu dulu apa itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar kita hari ini adalah, dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, sudah tahu kan apa tujuan dan kompetensi dasar kita hari ini? Nah, untuk itu mari kita masuk ke materi. Nah, hari ini kita membahas materi mengenai gerak lurus. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, gerak itu merupakan perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, gerak tersendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada gerak semu dan gerak relatif atau gerak nyata. Gerak semu adalah gerak yang benda seolah-olah diam namun kelihatan bergerak. Sedangkan gerak relatif atau gerak nyata adalah gerak benda yang dia posisi dan titik tujuan itu berubah. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerak berdasarkan bentuk lintasannya. Yang pertama ada gerak lurus, yang kedua ada gerak melingkar, dan yang ketiga ada gerak parabola. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak pada benda yang lintasannya berbentuk garis lurus. Nah, gerak lurus sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, materi inilah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kita membahas gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda, gerak lurus yang berbentuk lintasannya berbentuk lurus dan memiliki kecepatan yang konstan ataupun tetap. Seperti yang kita ketahui di depan sini ada rumus untuk mengetahui GLB atau gerak lurus beraturan. Yang pertama ada rumus untuk mengetahui kelajuan dan ada rumus untuk mengetahui kecepatan. Nah, di sini untuk kelajuan sendiri rumusnya adalah V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, sedangkan S adalah jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Oke, yang kedua rumus GLB adalah kecepatan. Untuk mengetahui kecepatan di sini dipakai rumusnya adalah delta V sama dengan delta S per delta T, di mana delta V adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, sementara ada delta S itu ada perpindahan. Perpindahan di sini satuannya meter, dan delta T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Nah, mari kita lihat secara grafik untuk GLB. Ya, kalau misalnya dilihat dari grafiknya, namanya tadi kan gerak lurus beraturan, berarti di situ tidak terdapat yang namanya percepatan atau perlambatan. Artinya kecepatannya adalah konstan. Bisa dilihat di sini, ya. Kalau kita buat dalam grafik, di mana grafik di atas itu adalah V meter per sekon, sedangkan di sini adalah S dalam satuan meter. Nah, ketika mobil atau benda bergerak dari awal sampai akhir, itu kecepatannya konstan atau tetap. Misalnya dari awal itu V-nya adalah 5 meter per sekon, maka dari awal sampai akhir benda tersebut bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Seperti itu. Sementara yang kedua, kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini perbedaan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan berubah beraturan adalah di sini kecepatannya adalah berubah. Artinya tidak tetap atau konstan. Ya, gerak lurus berubah beraturan berarti gerak lurus ya dengan lintasan lurus tetapi memiliki kecepatan yang berubah-ubah. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa rumus untuk mengetahui gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama ada V sama dengan A kali T, kemudian VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Di sini plus minus di sini ya, VT ini adalah kecepatan akhir, sementara V0 ini adalah kecepatan mula-mula. Nah, di sini ada A, di sini adalah percepatan. Nah, itulah yang membedakan GLB dengan GLBB. Kalau GLB dia tidak ada percepatan, sementara di GLBB dia ada percepatan. Percepatan ini timbul karena adanya kecepatan yang berubah-ubah, ya. Jadi plus minus di sini ya tergantung kepada percepatan pada si benda di sini, gerak lurus berubah beraturan. Kalau misalnya percepatannya itu dia naik, ya, dia akan bernilai positif. Sementara kalau misalnya percepatan atau kecepatannya dia
diturunkan, dia bernilai negatif. Dan T di sini adalah waktu. Kemudian masuk ke rumus selanjutnya untuk mencari S, jarak. V0 kali T plus minus setengah kali A kali T kuadrat. Dimana ya di sini S ini adalah jarak, ya, A ini adalah percepatan. Kemudian yang keempat rumusnya untuk mencari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah plus minus 2 kali A kali S. S di sini adalah jarak. Nah, seperti itu. Inilah rumus daripada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Contoh soal, sebuah mobil berjalan sejauh 200 meter selama 50 sekon. Maka, berapakah kelajuan mobil tersebut? Dari contoh soal yang diberikan, langsung kita masuk ke penyelesaian ya. Nah, dari soal tersebut diketahui apa? Di situ adalah jarak S, di mana S itu berapa? 200 meter. Sementara T tersebut adalah waktu. Berapa waktu dari soal tersebut? Ya, 50 sekon. Nah, dari sini, dari soal tersebut, adakah lagi yang diketahui? Jika tidak ada, maka kita langsung yang ditanya. Apa yang ditanya dari soal tersebut? Ya, yang ditanya adalah kelajuan. Nah, kelajuan rumusnya apa tadi? Ya, kelajuan adalah V sama dengan S per T, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan atau kita lihat dulu ada nggak satuan yang mesti diubah. Jika tidak ada, langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. S tadi apa? Berapa? 200 meter. Berarti 200 meter per T itu berapa? Ya, 50 sekon. Berarti 200 per 50 berapa hasilnya? Ya, 4 meter per sekon. Nah, seperti itu ya. Seperti itu untuk mengerjakan soal pada gerak lurus beraturan. Lihat dulu apa yang ditanya, apa yang diketahui ya. Contoh soal kedua. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 10 meter per sekon selama 30 sekon dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Maka, berapakah kecepatan akhir dari mobil tersebut? Nah, dari soal yang berikutnya, kita lihat ya. Dari soal tersebut apa yang diketahui? Ya, kecepatan mula-mula. Kecepatan mula-mula atau kecepatan awalnya berapa? 10 meter per sekon. Sementara berapa waktu yang ditentukan? Ya, 30 sekon. Kemudian di situ ada percepatan nggak? Ya, kalau ada percepatan berarti A sama dengan 10 meter per sekon. Nah, dari sini ada nggak satuannya yang mesti diubah? Jika tidak, langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. Yang ditanya tadi apa? Kecepatan akhir. Kecepatan akhir tadi apa rumusnya? Vt, ya. Vt tadi apa? Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Kenapa ini mesti ditambah? Nah, dari soal tersebut tidak ada yang namanya perlambatan kan? Ya, kalau misalnya tidak ada perlambatan berarti di situ kecepatannya bertambah ya, berarti bernilai positif. Maka langsung aja kita masukkan V0 berapa? 10 meter per sekon. Ditambah percepatan di sini adalah 10 meter per sekon dan waktu yang diperlukan adalah sebesar 30 sekon. Maka dari sini masukkan 10 ditambah. Nah, kalau misalnya dalam operasi bilangan ya, yang di dalam kurung atau perkalian itu yang terlebih dahulu dioperasikan. Nah, berarti 10 kali 30 adalah 300. Berarti 10 tambah 300 hasilnya berapa? Iya, 310 meter per sekon. Itulah kecepatan akhir daripada mobil tersebut. Gampang kan? Oke. Untuk itu Umi harapkan anak-anak Umi semua bisa paham mengenai materi GLB dan GLBB ya, bisa menganalisis apa itu gerak lurus ya, kemudian bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Oke, nah untuk topik selanjutnya ya, kita akan membahas mengenai gaya. Jadi Umi harapkan kakak atau anak-anak Umi semua mempersiapkan materi dari rumah tentang gaya. Oke, sebelum Umi akhiri ya, kakak coba buka bukunya halaman 55 bagian E. Nah, di situ kakak atau anak-anak Umi bisa mengerjakan soal yang ada di buku paketnya ya. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan semoga apa yang Umi ajarkan bisa diterima oleh anak-anak Umi semuanya. Oke, mengakhiri wabillahi taufiq
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi